Berikut adalah kisah Nabi Sulaiman dan jin Ummu Sibyan. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang memiliki banyak mukjizat yang Allah berikan. Mukjizat-mukjizat tersebut begitu luar biasa hingga beliau mampu berkomunikasi dengan jin juga hewan. Bahkan beliau mampu memerintahkan bangsa jin dan hewan yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya itu saja, Nabi Sulaiman ini mewarisi kekayaan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, sehingga ia termasuk nabi yang sangat kaya raya. Nabi Sulaiman juga memiliki 3 mukjizat, di antaranya memiliki ilmu ketajaman berfikir, kekuasaan yang melimpah bahkan menjadi raja yang bisa mengusai para jin, mampu berkomunikasi dengan hewan, mampu mengendalikan angin, memiliki permadani terbang, dan memiliki kekayaan yang melimpah. Pada suatu hari sigar, Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan. Beliau sedang duduk di kursi yang dibawa angin dan karpet. Ia ditemani oleh pasukan jin dan burung. Perjalanannya dilakukan dari Syam Syria menuju Roma. Tidak hanya diiringi pasukannya saja, namun juga diiringi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikhail. Dalam perjalanannya ke Roma, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang memandangnya dan mengejutkannya. Wanita tua ini merupakan salah satu golongan jin yang mempunyai gading yang menyerupai gading gajah. Kemudian rambutnya seperti pelepah pohon palem, bulunya tebal. Wanita ini mengeluarkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Mata wanita tua ini merah seperti sambaran petir dengan perawakannya yang tinggi dan besar dengan kedua kakinya mengangkangi 2 lembah. Engeco mengembuskan asap melalui hidungnya dan mampu mengeluarkan berbagai macam suara. Kadang mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur, kadang melolong keras seperti serigala, dan meringkik seperti keledai. Tak hanya itu, wanita tua ini juga selalu melontarkan kata-kata yang buruk dan keji. Dan Nabi Sulaiman sangat terkejut ketika bertemu dengan wanita tersebut dan menyuruhnya bersujud kepada Allah. Dalam pertemuan mereka, Nabi Sulaiman bertanya kepada Ummu Sibyan, "Siapa kamu? Apakah kamu manusia atau jin? Karena aku belum pernah melihat orang yang paling jelek selain kamu." Ummu Sibyan menjawab bahwa dia termasuk jenis jin yang dapat mengganggu anak-anak dan ibu hamil. Ia juga menjelaskan bahwa ia bisa mengubah wajahnya sesuai keinginannya, mengikat rahim wanita, dan membunuh anak yang masih dalam kandungan. Setelah itu, Nabi Sulaiman menangkap Ummu Sibyan dan membuat kesepakatan dengannya. Inti dari perjanjian tersebut adalah Ummu Sibyan beserta bala tentaranya dan cucu-cucunya dilarang menyakiti keturunan Nabi Adam. Nabi Sulaiman pun merantainya dengan rantai besi dan memenjarakannya di dasar lautan. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Sulaiman dan menyuruh Ummu Sibyan untuk dibakar. Namun Ummu Sibyan memohon agar tidak disiksa. Jin Ummu Sibyan dikenal sebagai jin yang mengganggu anak-anak, terutama yang berusia di bawah 3 tahun. Berikut beberapa cara yang diajarkan dalam Islam untuk melindungi diri dari campur tangan jin Ummu Sibyan. Rasulullah mengajarkan cara menghindari campur tangan Ummu Sibyan adalah dengan membisikkan azan di telinga anak yang baru lahir. Azan merupakan cara bacaan yang paling dibenci oleh jin yang mengganggu manusia. Lalu ada doa khusus yang diajarkan Nabi SAW untuk melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Berikut doanya. Aku berlindung pada hakikat Tuhan yang Maha Agung, pada firman-Nya yang sempurna, yang tidak dapat dilampaui oleh orang baik dan orang durhaka, dari kejahatan yang turun dari langit dan kejahatan apapun yang naik ke langit, dari keburukan, dari insight yang masuk ke dalam bumi, dan sesuatu keburukan yang keluar dari bumi, dan seburukan siang dan malam. Keburukan bencana di malam hari, dari keburukan setiap musibah yang datang, kecuali musibah yang datangnya disertai kebaikan, wahai yang Maha Penyayang. Kemudian membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 102, diyakini sebagai cara mengusir jin yang paling mujarab. Dan ruqyah juga merupakan salah satu bentuk metode dalam Islam untuk mengusir santet dari orang-orang yang kejam kepada kita.